Presiden Joko Widodo mengungkap adanya penjajahan bentuk baru. Kalau dulu ada kerja paksa dan tanam paksa, sekarang adanya yaitu ekspor paksa nikel. Kondisi ini mirip dengan yang terjadi saat kolonialisme Belanda sebelum Indonesia merdeka. Kok bisa? Sebelum masuk lebih jauh, kita kenali dulu apa itu nikel. Indonesia mempunyai 30% cadangan nikel dunia atau sekitar 21 juta ton nikel. Nikel bisa dibuat sebagai campuran bahan baku industri seperti peralatan tambang, peralatan produksi dengan campuran baja dan besi agar lebih kuat tetapi tidak getas. Bisa juga digunakan sebagai bahan 3D printing dan bisa digunakan sebagai baterai kendaraan listrik. Dan kebutuhan ini sangat diperlukan di masa depan karena berdasarkan data dari Kementerian Investasi pada tahun 2019 saja terdapat lebih dari 3 juta unit kendaraan listrik di pasar kendaraan listrik global dan akan naik lagi hampir 27 juta pada tahun 2030. Dan bahkan sampai ada insentif bagi pengguna mobil listrik. Pertama, bebas aturan ganjil genap. Kedua, bebas dari pajak kendaraan. Ketiga, bea balik nama maksimal 2,5% dan mendapat diskon mengisi daya sebesar 30% bila mengisi pada jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan motor listrik bahkan sampai disubsidi sampai 6,5 juta. Sebenarnya begitu besar potensi nikel ini, sampai Indonesia dipaksa untuk ekspor nikel. Tapi sayangnya, walaupun Indonesia memiliki banyak sekali nikel, Indonesia belum bisa secara maksimal mengolah nikel menjadi barang jadi. Dan yang dilakukan dari dulu adalah ekspor nikel mentah. Ironinya, Indonesia ekspor nikel mentah kemudian diolah oleh negara lain dan kita sendiri yang beli jadi barang tersebut. Dan parahnya, perkiraan pendapatan apabila negara Indonesia mengolah sendiri nikel sampai barang jadi itu bisa melonjak 20 kali lipat atau sekitar 100 miliar US dollar. Penjajahan bentuk baru yang dimaksud Bapak Jokowi dalam hal ini adalah ekspor paksa menyangkut gugatan larangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO). Dikenal baru-baru ini Indonesia kalah atas gugatan tersebut. Tak gentar dengan kekalahan tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan kepada para menteri untuk mengajukan banding dan kembali melawan gugatan WTO pada tahun 2019 dan baru direspon 3 tahun setelahnya. Perlawanan dengan mengajukan banding seperti ini dilakukan Bapak Jokowi digunakan untuk menyelamatkan Indonesia karena apabila tidak melawan, maka visi Indonesia dalam membangun ekosistem besar dari industri baterai kendaraan listrik tidak akan terwujud. Apalagi Indonesia sudah memiliki hampir seluruh bahan baku baterai seperti nikel, timah, tembaga, dan bauksit yang kurang hanya litium. Sedangkan untuk litium, Jokowi mengatakan ia sempat berkoordinasi dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk melakukan kesepakatan pembelian. Namun ternyata di sana pun sudah ada tambang milik orang Indonesia. Dengan tersedianya seluruh bahan baku, menurutnya tantangan selanjutnya ialah bagaimana cara menyatukan ekosistem tersebut, mengingat sumber-sumber mineral itu terletak di daerah-daerah berbeda. Jokowi sangat yakin ekosistem inilah yang mampu membawa Indonesia menuju ke peradaban negara maju. Di sisi lain, apabila Indonesia stop ekspor nikel, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, banyak pekerjaan yang memproses nikel ini menjadi hilang. Yang kedua, banyak bisnis yang terkena dampak dari pemberhentian ekspor ini kalau tidak ada bahan mentah. Tapi kenapa? Kan itu juga bahan mentah kita sendiri. Nah, problemnya adalah Indonesia ini memang kaya dengan sumber daya alam, tapi kurang dalam sumber daya manusianya. Pertanyaannya adalah kenapa Indonesia bisa kalah di WTO?
Kabar kekalahan dari WTO sebelumnya disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Ia mengatakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO. Berdasarkan keputusan final panel WTO di atas perkara larangan ekspor Indonesia yang disebut dalam sengketa DS-192 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban serta pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Namun, Bapak Arifin juga masih menilai bahwa terdapat peluang untuk banding terkait dengan larangan ekspor nikel kepada WTO. Pemerintah Indonesia juga beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. Bapak Jokowi pun mengatakan bila kita masih kalah maka banding lagi dan lagi. Karena Indonesia sendiri juga mempunyai visi untuk memajukan industri pernikalan menjadi baterai listrik. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Kita harus saling support dan memiliki rasa nasionalisme dan solidaritas negara untuk bisa mengolah sumber daya alam sendiri. Karena faktor suatu negara bisa maju adalah selain kaya di sumber daya alam, kita juga harus kompeten dalam sumber daya manusianya. Karena banyak hal yang dibutuhkan dunia itu ada di Indonesia, yang menurut saya menjadi suatu big values bagi Indonesia. Kita harus berpikir growth mindset, mau belajar, berpikir berkembang, dan selalu berinovasi atau bahkan menjadi entrepreneur muda di semua bidang, tidak hanya di nikel. Kita bisa punya banyak pendapatan, membuka lapangan pekerjaan yang bisa membantu mempercepat Indonesia menjadi negara maju.